Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Faiza dari Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil alat peraga yang telah saya buat, yaitu alat peraga papan inklinasi pada materi dinamika gerak. Nah, dari alat peraga ini terdapat 4 percobaan. Yang pertama itu untuk memvisualisasikan atau mengetahui diagram gaya bebas yang terbentuk dari bidang datar dan dari bidang miring, ketika balok pada bidang datar dan ketika balok pada bidang miring. Nah, untuk mengetahui diagram gaya bebas yang terbentuk ini menggunakan aplikasi Incline, jadi nanti akan terlihat bagaimana diagram gaya bebas yang terbentuk. Selanjutnya, yang kedua itu adalah menentukan percepatan benda menggunakan 3 massa yang berbeda, yaitu pada massa 175 gram, 215 gram, dan 610 gram. Selanjutnya itu untuk mengetahui nilai koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis pada balok yang berbeda, yaitu ada 175 gram, 215 gram, dan 610 gram. Nah, selanjutnya itu menentukan nilai koefisien gesek kinetis dari jenis permukaan yang berbeda. Nah, di sini terdapat jenis permukaan yaitu kayu dan permukaan yaitu aluminium. Nah, selanjutnya di sini ada sketsa dari sistemasi Arduino-nya. Nah, di sini terdapat 1 buah Arduino, lalu 3 buah sensor infrared. Nah, sensor pertama ini sebagai start-nya, lalu sensor kedua sebagai stop-nya untuk waktu, mengukur waktunya, dan sensor ketiga ini adalah sebagai reset-nya. Nah, di sini ada MPU 6050. Nah, MPU 6050 ini digunakan untuk mengukur sudut kemiringan yang dibentuk dari papan peluncurnya itu. Nah, di sini ada LCD. LCD ini untuk menunjukkan atau menampilkan waktu yang didapatkan dan sudut yang dihasilkan dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, di sini ada tampak luar dari alat peraga papan inklinasi. Nah, seperti yang dilihat, di sini yang berwarna coklat tua ini adalah boxnya. Jadi di dalam box ini itu nanti ada alat dan bahan yang akan diletakkan di dalamnya. Lalu dari tampak luar ini ada komponen dari sistemasi Arduino itu. Lalu yang papan yang berwarna coklat krem ini sebagai lintasan untuk baloknya. Nah, selanjutnya, nah di sini ada penjelasannya dari komponen yang tampak luar ini. Ada yang warna hitam ini adalah power bank. Nah, power bank ini digunakan sebagai sumber tegangan untuk menghidupkan atau menjalankan sistem dari infrared, MPU 6050, dan LCD. Nah, selanjutnya ada port USB. Nah, port USB ini digunakan untuk, atau kabel USB digunakan untuk menghidupkan sistemasi Arduino. Nah, jadi nanti akan dihubungkan menggunakan kabel USB ini. Nah, selanjutnya itu ada jalur dari baloknya. Nah, jalur dari baloknya itu yang ini. Nah, kalau yang coklat ini adalah pembatasnya. Pembatas agar balok itu tidak mengenai dari sensornya. Nah, selanjutnya itu ada Arduino Uno-nya. Nah, Arduino Uno ini untuk mengcoding atau kita akan memberikan program bahasa C untuk menjalankan dari sensor infrared, MPU 6050, dan LCD. Nah, selanjutnya di sini ada sensor 1, ER pertama, yaitu sebagai startnya. Lalu ada project board. Nah, project board ini digunakan untuk sebagai perantara dari antar kabel itu. Nah, selanjutnya di sini ada bagian yang lainnya. Ada yang paling ujung di sebelah kanan ini adalah sensor IR yang ketiga sebagai tombol reset ketika kita telah menyelesaikan praktikum. Lalu ada LCD, yaitu LCD I2C, di mana I2C-nya itu ada di sini. Kalau LCD yang biasa itu nanti kaki-kakinya ada banyak.
Nah, selanjutnya itu ada MPU 60050. Nah, di sini untuk mengukur sudut kemiringan dari papan. Nah, selanjutnya itu ada sensor IR yang kedua, yaitu sebagai pause-nya, gitu, ketika atau tombol berhenti atau sensor pemberhenti waktu. Jadi ketika balok sudah selesai meluncur dari ketinggiannya, dia akan meluncur ke bawah. Nah, di situ akan diberhentikan menggunakan sensor IR yang kedua. Nah, di sini ada kabel-kabel yang kita gunakan secukupnya. Nah, di sini ada tampak dalam dari kotak. Nah, di dalam kotak ini akan diletakkan balok-balok, lalu ada pemutar, tiang penyangga, dan nantinya itu ada seperangkat alat yang lain ketika IR itu tidak berfungsi, kabelnya itu sudah copot, jadi nanti ada penggantinya. Nah, di sini ada 3 balok, ada 610 gram, lalu ada 175 gram, dan 215 gram, lalu ada pemutar, tuas pemutar tiang penyangga. Selanjutnya, nah di sebelahnya di sini ada dongkrak. Nah, di dongkrak ini terdapat tiang penyangganya, lalu ada pengait tiang penyangganya. Jadi, ketika kita ingin menaikkan atau menurunkan atau membentuk papan ini menjadi miring, jadi harus dihubungkan antara tiang penyangga dengan pengait tiang penyangga ini, agar kita bisa mengaturnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah pemutar tiang penyangganya. Jadi, tadi ada tuas tiang penyangga, nah nanti akan diletakkan di sini. Nah, ketika tiang penyangga sudah dikaitkan dengan pengaitnya, nantinya itu papan akan bisa membentuk kemiringan yang diinginkan atau kemiringan yang telah ditentukan. Seperti itu. Di sini kita akan tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini kita harus mengaitkan antara luncuran papan dengan pengaitnya. Nah, seperti kita lihat di sini dibukanya bisa full. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah menghubungkan dari tiang penyangga dengan si pengaitnya. Cara melakukannya adalah kita harus menaikkan si tiang penyangga ini dengan memutar tuas tiang penyangganya. Jadi, dapat kita kaitkan dari tiang penyangga ke pengaitnya. Nah, ini adalah alat yang dibutuhkan untuk memutar dari tiang penyangganya yang akan kita letakkan di tempat tuas tiang penyangga. Nah, ini akan kita letakkan di sini. Langkahnya adalah seperti ini. Jadi ini kita buka sedikit, lalu ini kita putar ke depan. Nah, ini kita arahkan ke pengaitnya. Jadi tiang penyangganya kita kaitkan. Nah, jika sudah pas, berarti alat siap digunakan. Jika sudah dikaitkan, maka ubah posisi dari papan luncur ini ke dalam bidang datar. Selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan pertama, yaitu kita letakkan salah. Selanjutnya kita letakkan balok Selanjutnya kita buka aplikasi Inkplan. Nah, di sini sudah tertera diagram gaya bebasnya. Jika kita tap sekali lagi, akan ada garis-garis komponen-komponen dari diagram gaya bebas. Nah, lalu HP ini kita letakkan seperti balok. Nah, kita catat apa saja yang terbentuk dari balok ini, diagram gaya bebasnya. Nah, selanjutnya dari balok ini mengapa dia tidak bergerak, itu dikarenakan ada hukum apa saja yang bekerja. Nah, selanjutnya kita akan mencari diagram gaya bebas yang terbentuk
pada saat bidang miring. Selanjutnya kita akan meletakkan tadi handphone yang sudah terbuka aplikasi Implan, lalu kita letakkan seperti baloknya, letak baloknya. Nah, dari sini akan terbentuk diagram gaya bebas yang dibentuk dari aplikasi Implan. Jika kita tap sekali, maka akan terbentuk seperti ini. Jika kita tap 2 kali, maka akan ada diagram gaya bebas tambahan. Seperti itu. Nah, ini akan dicatat apa saja diagram gaya bebas yang terbentuk, dan saat kita memutar tuas tiang penyangga, hukum Newton apa saja yang dihasilkan, seperti itu. Jika sudah selesai melakukan percobaan pertama, kita ubah kemiringan papan luncur ini menjadi ke bidang datar dengan memutar tuas tiang penyangga. Selanjutnya, percobaan kedua, kita akan menghubungkan Arduino ke dalam sumber tegangan, yaitu menggunakan power bank. Nah, di power bank ini sudah ada tempelannya, jadi akan kita letakkan di sini. Lalu kita akan hubungkan dengan kabel port USB dari Arduino. Nah, di sini sistem Arduino sudah hidup langsung karena powerbank ini sistemnya langsung seperti kita ingin mengecas HP, itu langsung sudah ada indikatornya. Nah, di sini sudah hidup indikatornya dari Arduino. Selanjutnya di sini kita akan mengecek jalannya sistem Arduino seperti apa. Jadi kita akan letakkan balok di keadaan pertama. Nanti dia akan melewati sensor pertama. Lalu balok akan bergerak. Nah, di sini telah terhitung waktu yang terbaca dan sudut yang terbentuk dari bidang datar ini. Nah, ketika balok mengenai tombol finishnya, nah di sini juga ada indikator merah. Nah, maka waktu akan berhenti. Nah, tercatat waktunya itu adalah 14 detik, 457. Nah, untuk mereset ulang, maka kita akan melewati sensor yang ketiga ini. Jadi kita lewati saja, atau seperti kita memencet tombol. Nah, ini akan terreset stopwatch-nya dan sudut yang terbacanya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu menentukan nilai percepatan dengan massa yang berbeda, yaitu ada 175 gram, lalu ada 215 gram, dan lalu ada 610 gram. Nah, yang ini 610 gram. Nah, nanti akan diletakkan pada posisi pertama, yang akan melewati sensor pertama ini, lalu akan tercatat waktunya di saat di sensor kedua. Nah, kemiringan yang kita gunakan ini membentuk kemiringan sekitar 30 derajat. Mengapa sekitar 30 derajat? Karena pada sensor ini, sensor MPU 6050 ini, dia itu akan melihat nilai yang sangat teliti. Nah, di sini untuk mengetahui apakah sudah 30 derajat atau belum, nanti akan kita cek dengan melewati sensor pertama ini sebagai untuk melihat sudut kemiringan yang terbentuk itu sudah 30 derajat atau belum. Di sini akan kita cek. Nah, di sini akan kita lewati sensor pertama. Nah, itu tadi indikatornya. Nah, nanti akan terbaca di LCD. Nah, di sini yang terbaca waktunya adalah 8:06 detik.
Selanjutnya, percobaan ketiga itu adalah menentukan nilai koefisien gesek statis dan nilai koefisien gesek kinetis menggunakan massa yang berbeda juga. Nah, percobaannya ini kita lakukan ketika papan luncur ini berada bidang datar. Nah, selanjutnya ini akan kita taruh massa yang 175 gram terlebih dahulu dengan posisi yang sama seperti percobaan kedua dan tidak menyentuh sensor pertama ini. Nah, di sini terbaca waktu yang didapatkan dari balok 175 gram, yaitu waktunya adalah 759 detik dan sudut yang dibentuk adalah 32,12 derajat. Nah, jika kita ingin melakukan percobaan untuk pengulangan kedua dan ketiga atau pada masa yang berbeda, jangan lupa untuk kita lewati tombol reset ini. Nah, maka di sini alat siap digunakan kembali untuk pengulangan kedua dan ketiga dan pada masa yang berbeda juga. Selanjutnya, pada percobaan keempat ini kita akan mencari nilai koefisien gesek kinetis pada permukaan yang berbeda. Di sini ada permukaan kayu dan permukaan aluminium pada balok bermassa 610 gram. Nah, di sini kemiringannya sudah ditentukan yaitu sekitar 30 derajat juga. Nah, cara pengecekannya sama seperti pada percobaan untuk menentukan nilai percepatan. Kita gunakan percobaan pada permukaan kayu terlebih dahulu, lalu kita letakkan, jangan mengenai sensor pertama dan tidak mengenai dari pinggir dari dinding ini, dan pastikan ini berada di ujung yang pas. Nah, di sini terbaca waktu dari permukaan kayu itu adalah 783. Kita lakukan pengulangan sebanyak 3 kali dan jangan lupa untuk selalu mereset percobaan.